Polisi menegaskan kronologi insiden penyerangan yang diduga dilakukan simpatisan FPI dini hari tadi bukanlah rekayasa. 5 anak buah kapal diselamatkan kapal patroli TNI Angkatan Laut yang tengah berpatroli. Derby London Utara menjadi milik Tottenham Hotspur usai mempecundangi Arsenal di Liga Primer Inggris. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kebakaran permukiman padat penduduk di Matraman, Jakarta terjadi malam ini. 6 rumah warga ludes terbakar. Kebakaran terjadi di Jalan Matraman 2, Jakarta. Padatnya permukiman warga membuat api cepat merambat. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Warga mengatakan api tiba-tiba membesar dan membakar rumah. Belum diketahui penyebab terbakarnya rumah, namun 6 rumah warga terbakar. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banyaknya kain di dalam pabrik membuat api cepat membesar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian pabrik tekstil Kencana Fajar Mulia di Jalan Pasir Paku, Desa Giri Asi, Bandung Barat, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar berupa kain membuat api cepat membesar. Beruntung para pegawai yang tengah bekerja sempat menyelamatkan diri keluar dari pabrik. Petugas mengamankan, jadi kita begitu datang, para karyawan suruh keluar semua untuk keamanan. Kemudian kami sama anggota Koramil mengamankan siapa-siapa aja yang belum keluar, kita teriak-teriak tadi supaya para karyawan keluar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor yang bermuatan tabung gas LPG berukuran 3 kg tenggelam di perairan Tanjung Langka, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. 5 anak buah kapal diselamatkan kapal patroli TNI Angkatan Laut yang tengah berpatroli. Lempar agak jauh. Inilah detik-detik upaya penyelamatan anak buah kapal motor Rizky Biliton bermuatan gas LPG ukuran 3 kg yang mengalami kebocoran setelah dihantam cuaca ekstrim di perairan timur laut Tanjung Langka, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu sore. Anggota TNI Angkatan Laut yang tengah berpatroli di sekitar lokasi berhasil mengevakuasi 5 ABK ini. Usai dievakuasi, kelima ABK dibawa ke Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang untuk pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah 5 orang yang di ABK-nya KM Rizky Biliton selamat dan sudah diberikan atau diserahkan ke kita lanal. Selanjutnya akan kita serahkan ke keluarganya dan ke pemilik kapal. Berlima satu pelampung. Itu berapa lama bertahan di tengah laut, Pak, sebelum dijemput pakai kari, Pak? Waktu itu ada Palinda, Gary lewat. Lewat patroli. Ya, patroli. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya kapal.
Kelima ABK diizinkan pulang setelah dipastikan kondisi kesehatannya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ibu dan bayi berusia 4 hari terjebak banjir di Rantau Perelak, Aceh. Banjir dengan tinggi 4 meter ini juga melumpuhkan jalan penghubung 2 kecamatan. TNI Polri beserta BPBD Aceh Timur dan masyarakat menyelamatkan bayi yang baru berusia 4 hari dan ibunya yang terjebak banjir di rumahnya di wilayah Gampong Alurati, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh. Aliran Sungai Perlak tak bisa menampung debit air yang diakibatkan hujan semalaman dan aliran air dari hulu melumpuhkan jalan yang menghubungkan Kecamatan Rantau Perlak, Kecamatan Serbajadi. Di wilayah Gampong Alurati ketinggian air mencapai 4 meter. Demi keselamatan warga dievakuasi di pengungsian darurat di Menesah Gampong Bukit Pala, terutama bagi para lansia, anak-anak, dan ibu-ibu. Hampir seluruh gampong di Kecamatan Rantau Perlak terkena banjir karena hujan deras melanda 20 desa. Hingga kini petugas dan warga mengantisipasi jika hujan terus turun dan banjir yang juga belum surut. Dari Aceh Timur, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana polisi menegaskan kronologi insiden penyerangan yang diduga dilakukan simpatisan FPI dini hari tadi bukanlah rekayasa. Polisi mengaku memegang barang bukti berupa rekaman suara yang berisi rencana penyerangan pelaku yang dilakukan secara terstruktur. Lewat rekaman suara tersebut, polisi menyebut bahwa simpatisan FPI sebenarnya mengetahui persis mobil yang saat itu berkendara adalah mobil anggota polisi, namun tetap menyerang. Oleh polisi, barang bukti tersebut akan dijadikan landasan kuat pelaku menyerang. Selain rekaman suara, polisi juga mengamankan senjata api dan sejumlah senjata tajam lain yang diduga milik pelaku. Memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh polisi bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dari 10 orang yang diduga simpatisan Rizik, 6 tewas sementara 4 lainnya melarikan diri. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan penyerangan anggota Polri oleh orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa dalam jumlah besar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya yang dijadwalkan pada hari ini. Polisi terus ada tembakan, dengar-dengar ada 2 orang yang meninggal, tentunya dari Kejadiannya di mana ini? di depan, Pak. Abang lagi parkir juga malam? Kalau parkir sih enggak, cuma main-main. Ada berapa mobil itu kemarin malam? 2, sebenarnya ada 2. Mobil itu dari arah mana ke mana? Ada arah ke Cikampek, Pak. Cikampek. Dibuntuti atau gimana? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi di sini. Di sini, di rest area? Iya. Petugas pun menyelidiki kebenaran informasi itu. Namun dalam penyidikan, petugas mendapat serangan dari kelompok yang diduga simpatisan Rizik Syihab hingga akhirnya petugas bertindak tegas. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini.
anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sementara itu, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mendukung sikap Polda Metro Jaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan upaya penegakan hukum. Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda, dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Dalam pernyataan persnya, pihak FPI menyebut peristiwa itu terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. Dari peristiwa itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, FPI angkat bicara terkait tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab versus polisi. FPI menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi terlibat kontak senjata. Dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam, ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam, berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Pemirsa, pimpinan FPI Rizik Syihab kembali absen panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Rizik tidak hadir karena pemulihan setelah sakit. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alataf tidak memenuhi panggilan kedua dari Polda Metro Jaya. Diwakili kuasa hukumnya, Rizik Syihab tidak hadir karena dalam proses pemulihan setelah sakit, sehingga kondisi Rizik dianggap belum sanggup diperiksa dalam waktu yang lama. Beliau sedang masih pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan, artinya beliau saat ini masih bersama dengan urusan keluarga demikian. Pak, ada keterangan yang diberikan keterangan sakit dari dokter? Beliau tidak sakit, artinya masih pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa, itu informasi dari dokter. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya menegaskan jika Rizik kembali tidak hadir akan berpotensi dijemput paksa. Saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan,
kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya Rizik juga absen dari panggilan pertama pada 1 Desember lalu karena sakit. Rizik Sihab dan menantunya dipanggil atas kerumunan saat pernikahan anak Rizik pada 14 November lalu yang melanggar protokol kesehatan di Petamburan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian daerah Jawa Barat akan memanggil Rizik Syihab terkait kerumunan massa di Megamendung beberapa waktu lalu. Rencananya Rizik akan dipanggil 10 November mendatang. Langkah pemanggilan Rizik usai di Reskrimum Polda Jawa Barat menaikkan status kerumunan di Megamendung ke tingkat penyidikan. 2 panitia juga dimintai keterangan pada 8 Desember, sementara Rizik pada 10 Desember. Kemudian direncanakan, ya diagendakan tanggal 10 ini akan kita panggil Bapak HRS, ya Bapak HRS tanggal 10 itu diagendakan oleh penyidik dari. KPK periksa 7 saksi untuk mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster di KKP. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.